Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim al-'azim fil Qur'an wa huwa qa'id a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tentunya tidak pernah bosan khatib mengingatkan kita semuanya, wabil khusus bagi diri khatib sendiri al-faqir. Marilah senantiasa kita terus meningkatkan takwa kita masa demi masa, hari demi hari, jam demi jam, bahkan detik demi detik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara menjalankan apa yang diperintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita berkumpul di rumah Allah, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka menjalankan ibadah Jumat, ibadah pekanan, ibadah mingguan, yang ibadah ini pun tertulis secara khusus surahnya sama persis namanya dengan ibadah ini, surah Jum'ah. Lebih secara terang benderang lagi eksplisit Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang ibadah salat Jumat ini pada ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Jika engkau wahai hambaku yang beriman telah mendengar seruanku, panggilan seruan, dalam padanan bahasa Arab disebut juga adzana, yu'azzin, azan adalah panggilan, tanda memulai masuknya waktu salat. Ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 9 surah Al-Jum'ah. Kalau sudah kupanggil engkau wahai hambaku, iza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au, kata Allah, bersegeralah, bergegaslah untuk datang ke rumahku, ila zikrillah wa dzarul bai'. Konteksnya pada saat itu Nabi Muhammad SAW beserta sahabat adalah seorang pedagang.
Semua profesi pada masa Rasulullah SAW mengkerucut mayoritas adalah seorang pedagang al-Quraisy al-Tujjar, sehingga dalam konteks sholat Jum'ah wadarul bait, tinggalkanlah urusan yang namanya dunia sebentar saja, paling lama setengah jam, kemudian sambutlah panggilan Allah untuk datang ke masjid mengerjakan sholat Jumat. In kuntum ta'lamun dzalika khair lakum, itu lebih baik jika kalian mengetahui. Kemudian yang 10-nya Allah menyebutkan lagi, setelah selesai sholat Jumat ini, wahai hambaku, wa idza qudiyatis shalah, baliklah lagi kalian bertransaksi, bermuamalah sosial, berinteraksi satu sama lain, berdagang kembali, melanjutkan profesi kembali, aktivitas kembali. Tapi ingat wahai hamba, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya, jangan kalian sematkan namaku itu hanya ada di dalam rumahku, tetapi setelah melangkah dari rumahku ini, dari masjidku, kata Allah, dalam transaksi sosial, dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia, sertakan aku, kata Allah. Allah, Allah, wadhkurullah katsir, kata Allah, sebut nama. Aku tidak hanya bersemayam menetap di dalam rumahku ketika sholat Jumat, tapi ketika kalian meninggalkan rumahku ini, bawa serta namaku, patrikan di dalam hati. Allah, 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 wadhkurullah katsir, sebut namaku sebanyak-banyaknya. Sehingga ketika terjadi transaksi, interaksi sesama manusia, dengan penyebutan nama Allah, kita tahu apa yang kita lakukan, dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi benteng filter dalam kita berbuat. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian dalam memulai tahun Muharram ini, dalam khutbah Jumat ini, khatib ingin menyampaikan beberapa untayan kalimat-kalimat hikmah yang pernah dituliskan, disebutkan oleh seorang tabi'in. Setelah masa sahabat, kita sebut yang namanya tabi'in. Tabi'in ini adalah gurunya para sahabat, itu memiliki murid tabi'in. Rasulullah SAW, kemudian sahabat, kemudian tabi'in. Kita ambil Hasan Basri. Hasan Basri seorang tabi'in, seorang sufi juga, yang membuat suatu kalimat-kalimat untayan yang bijak, beberapa poin, 5 poin dalam menjalankan kehidupan ini. Kata Hasan Basri, kalau ingin selamat, dan untayan-untayan ini kemudian dirumuskan, dinukilkan oleh ulama yang besar juga, yang lahir beberapa abad setelah Hasan Basri, Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita mengetahui semuanya. Kemudian sampailah untayan-untayan tadi dirumuskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian diterangkan secara detail oleh ulama dari Indonesia, khususnya dari Banten, yang kuburannya di Ma'lah di Saudi Arabia, Nawawi Al-Bantani, dalam Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat kepada umat, nasihat-nasihat kepada kita semuanya. Ada 5 poin di mana saya untayan hikmah yang disebutkan Hasan Al-Basri ketika kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Khatib ingin menggambarkan salah satu kisah yang mana 3 untayan hikmah ini terwakili dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita mengetahui cerita Nabi Adam alaihissalam ini termuat dalam surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ini bagaimana Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan seorang diri, kemudian dia meminta agar ada temannya ketika berada di dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, memberikan dia pasangan agar hidupnya tidak kosong, agar bisa dia berinteraksi dengan pasangannya, dengan manusia, simbol manusia yang lain, berupa pada saat itu wanita,
sehingga Allah memberikan, dan Allah juga memberikan nikmat yang sangat luar biasa. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Adam merupakan simbol manusia yang pertama, manusia yang mulia. Kita semuanya adalah keturunan Nabi Adam, bisa jatuh tidak terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ketidakinginannya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat tapi dia merasa tidak cukup. Inilah dalam untayan Hasan Al-Basri, al-qanaah, merasa cukup. Segala kenikmatan diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Silakan Adam, kau minta pasangan, aku berikan pasangan. Sekarang di sini kau nikmati semua yang ada di surga ini, tapi aku minta satu saja. Wala taqrabu hadhihi syajarata. Jangan kau dekati pohon larangan ini. Tapi yang lagi-lagi Nabi Adam alaihissalam, walaqad ahidna ila Adam, telah kami bilang sama Adam, jangan dekati ini pohon larangan. Walam najid lahu azman, tapi tidak ada sedikit kemauan yang dia ingat, dikarenakan simbol keserakahan, kenikmatan yang sangat luar biasa, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kadang-kala kenikmatan yang terus-menerus diberikan Allah kepada kita bisa jadi membuat kita lupa kalau tidak memiliki sifat qanaah. Ini disebut Hasan Al-Basri, qanaah, merasa cukup. Dikarenakan dia tidak merasa cukup, pohon larangan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dia dekati juga, sehingga larangan Allah Subhanahu wa taala dia langgar, tentunya Allah marah. Fakula, Allah mengatakan kepada mereka berdua, turunlah kalian ke bumi ini. Ini simbol bagaimana seorang manusia pernah jatuh tidak terhormat meskipun dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikenakan kenikmatan yang diberikan, tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia jatuh tidak terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian Hasan Al-Basri juga menggambarkan setelah nanti kisah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi ini, maka berkembanglah yang namanya manusia. Kitalah sebagai anak cucu keturunan Adam, sebagai manusia ini, dalam Hasan Al-Basri mengatakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan kita harus tahu, dalam kehidupan dunia ini kadang-kadang kita bisa lupa kalau kita tidak mengetahui siapa sebenarnya kita. Maka dalam hadis Rasulullah SAW, ingat wahai hambaku, paling tidak ma baina a'mar ummat, paling tidak umur yang namanya umatku itu baina sittin wa sab'in, paling banyak 60 sampai 70, jarang orang yang bisa melewati itu. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Ahqaf 15, hatta balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, sampailah seorang manusia ini angka umur yang langsung disebutkan dalam Al-Quran, sampailah dia usia 40 tahun. Banyak kadang yang sebelum usia 40 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun sering mendengarkan yang namanya pesan takwa setiap hari Jumatnya, setiap pekannya. Jangan-jangan berapa persen kalimat-kalimat takwa, untayan-untayan yang disebutkan para khatib-khatib itu telah kita laksanakan selama berkehidupan kita. Jangan-jangan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama ini tujuannya karena untuk dilihat oleh manusia, bukan karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam Jumat ini, dalam pesan khutbah yang singkat ini, Hasan Al-Basri memesankan kepada kita semuanya, dunia ini sementara, tapi kebahagiaan yang paling sejati itulah ketika kehidupan di akhirat. Sebab apa yang kita lakukan di dunia ini, ketika tujuannya untuk dunia selesai, tapi ketika tujuan dunia yang kita lakukan ini orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan ibadi.
Hartamu ketika dunia kau gunakan untuk apa? Ketika kita gunakan karena untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan yang menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an yang terakhir dikatakan wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbal minha syafa'ah wa la yukhas minha al-adla wa la yunsur. Takutlah kalian wahai manusia, setelah episode kehidupan kalian di dunia ini, kalian akan dibangkitkan kembali kehidupan selanjutnya, dan kalian tidak ada pertolongan, tidak ada yang namanya relasi yang hebat selama dunia ini, kecuali apa yang kalian lakukan dalam dunia ini orientasinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa nafa'na billahi mursalin wa bi qawli aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwas samiul alim wa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran rabbuna wa yaminu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa tsani bi malaikatihi musabbihati bi qudsi والثلاثة بكم أيها المؤمنون من الجنة والإنس. وقال الله تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. واغفر لنا ذنوبنا ذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اعف عنا البلاء والوباء والغلاء خصوصا في بلاد هذا اندونيسيا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.